Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Supena. Kali ini saya akan menyajikan video ketiga yang akan membahas tentang syarat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Topik ini berkaitan dengan pertanyaan, apakah memungkinkan kita untuk melaksanakan pendidikan inklusif? Tentu saja jawabannya ya atau tidak. Nah, tergantung apakah persyaratan-persyaratan untuk bisa terlaksananya pendidikan inklusif itu dipenuhi atau tidak. Artinya, jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka tentu akan sulit bagi kita untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Tetapi jika persyaratan-persyaratan tersebut relatif bisa dipenuhi, maka tentu kita akan dengan mudah melaksanakan pendidikan inklusif. Ada beberapa persyaratan untuk bisa melaksanakan pendidikan inklusif dengan baik. Yang pertama, harus ada kesadaran atau awareness dan sikap positif, attitude, dan juga kemauan dari pihak sekolah dan berbagai stakeholders lainnya untuk menerima dan melayani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Ini merupakan persyaratan pertama dan persyaratan paling utama. Sebab kalau sekolah tidak memiliki kesadaran, sekolah juga tidak memiliki sikap positif, dan juga tidak ada kemauan dari pihak sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus dan untuk melayani mereka di sekolahnya, tentu ini akan menyulitkan bagi kita atau bagi sekolah untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Dan kesadaran atau sikap positif ini perlu ada atau perlu dimiliki baik oleh kepala sekolah, kemudian oleh guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut, juga dari para orang tua siswa, dan jangan lupa juga dari pengawas dan pejabat dinas pendidikan setempat. Jika semua komponen-komponen tadi memiliki kemauan, memiliki sikap yang positif, maka jauh akan lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Yang kedua, perlu ada peraturan perundangan yang memberi landasan hukum bagi pelaksanaan pendidikan inklusif. Apakah itu bentuknya undang-undang, apakah itu bentuknya peraturan presiden, atau mungkin peraturan pemerintah, atau mungkin peraturan menteri, apapun. Yang penting ada landasan yuridis atau landasan hukum yang menjamin untuk terlaksananya pendidikan inklusif. Dan sejauh ini kita memiliki sejumlah peraturan atau undang-undang yang memberikan jaminan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan tentu jauh sebelum undang-undang ini, kita juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kedua undang-undang ini, kalau kita buka pasal dan ayat di dalamnya, itu ada bagian-bagian yang dengan tegas memberikan jaminan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Persyaratan yang ketiga untuk bisa melaksanakan pendidikan inklusif adalah guru-guru yang ada di sebuah sekolah itu harus memiliki pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus dan memiliki kemampuan-kemampuan dasar ya tentang bagaimana cara memberikan layanan pendidikan kepada mereka. Karena anak-anak berkebutuhan khusus yang
belajar di sekolah reguler itu akan masuk ke kelas-kelas reguler ya, ke kelas-kelas umum. Dan tentu saja yang akan mengajar mereka adalah guru-guru reguler yang ada di sekolah tersebut, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi. Jadi mereka sedikit banyak harus memiliki pemahaman tentang siapa itu anak berkebutuhan khusus dan bagaimana memberikan pelayanan dasar ya, atau pelayanan minimal untuk mereka. Persyaratan berikutnya ada guru pembimbing khusus atau GPK. Guru pembimbing khusus atau GPK minimal 1 orang di satu sekolah. GPK ini adalah guru yang memiliki kompetensi dan atau kualifikasi pendidikan di bidang pendidikan khusus yang bekerja di sekolah reguler. Jadi mereka berlatar belakang pendidikan khusus tetapi bekerja di sekolah reguler. Dan tentu tugas utama mereka adalah untuk mendampingi sekolah atau mendampingi para guru di dalam memberikan layanan pendidikan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Persyaratan berikutnya adalah tersedia lingkungan fisik, sarana dan prasarana yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi supaya anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan dengan nyaman, dengan tepat, dengan selamat, dengan mudah, maka perlu ada penataan lingkungan fisik dan juga alat dan sarana pendidikan yang mudah untuk digunakan atau mudah untuk diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Kemudian berikutnya perlu ada sistem layanan akademik. Yang dimaksud adalah kurikulum dan proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan khusus dari anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kurikulumnya perlu dimodifikasi atau perlu diadaptasi. Kemudian cara pembelajaran yang dilakukan oleh para guru juga harus dimodifikasi atau diadaptasi sehingga baik kurikulum maupun implementasinya berupa proses pembelajaran itu benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus yang ada pada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian persyaratan berikutnya adalah tersedia sarana pendukung ya, atau sistem pendukung yang disebut sebagai support system ya, untuk memperkuat pelaksanaan layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang dimaksud dengan sistem dukungan itu diantaranya adalah ketersediaan resource room dan resource center. Resource room itu adalah sebuah ruang di sebuah sekolah inklusif yang disediakan dan ditata atau dikelola secara khusus yang akan berfungsi untuk memberikan layanan-layanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Ketika mereka belajar, ya tentu mereka akan bergabung dengan anak-anak yang lainnya di kelas reguler. Tetapi pada saat-saat tertentu terkait dengan kebutuhan khusus yang ada pada mereka, ya tentu ini tidak bisa dilaksanakan di kelas reguler, tetapi harus dilaksanakan di ruang khusus. Dan ruang khusus itulah yang kita kenal sebagai resource room atau ruang sumber. Misalnya, ketika anak tunanetra berada di sebuah sekolah reguler, ketika belajar mereka ikut gabung di kelas reguler bersama siswa yang lainnya, tetapi ketika dia harus mempelajari braille, yaitu sistem baca tulis untuk anak-anak tunanetra yang dilakukan dengan menggunakan perabaan, nah tentu latihan pengembangan keterampilan membaca dengan braille ini tidak mungkin dilakukan di kelas-kelas reguler. Maka ini butuh dilakukan di ruang sumber yang tentu saja didampingi oleh guru pembimbing khusus. Demikian juga dengan siswa autis misalnya. Ketika
ada kendala-kendala yang signifikan ketika dia berada di kelas reguler, katakanlah mengalami tantrum atau mogok ya, tidak mau belajar di kelas reguler, ya tentu ini harus ditangani sementara misalnya di ruang sumber, sehingga di situ GPK bisa memberikan layanan-layanan khusus. Nah, sementara yang resource center yang sering diterjemahkan sebagai pusat sumber, ini adalah sebuah unit atau lembaga yang ada di luar sekolah inklusif. Tetapi dia punya fungsi untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada sekolah inklusif di dalam memperkuat layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya SLB. Jadi SLB itu dapat diperankan atau difungsikan sebagai pusat sumber. Jadi ketika sebuah sekolah inklusif misalnya mengalami kesulitan, mengalami kendala di dalam memberikan layanan pembelajaran kepada anak-anak berkebutuhan khusus, maka dia bisa datang ya berkunjung ke SLB untuk minta bantuan atau dukungan. Misalnya minta bantuan untuk melakukan assessment kepada anak-anak berkebutuhan khusus, meminta bantuan mengenai bagaimana misalnya menyediakan membuat media pembelajaran khusus, atau konsultasi terkait dengan hal-hal lainnya di dalam memberikan layanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, maka SLB itu kita fungsikan sebagai pusat sumber. Bapak dan Ibu sekalian, inilah penjelasan singkat tentang syarat untuk bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan baik. Tentu saja di dalam faktanya sebuah sekolah belum memenuhi semua syarat yang dijelaskan tadi. Tetapi mungkin dia baru memenuhi satu atau dua syarat. Itu tidak mengapa. Artinya semakin terpenuhi semua syarat, maka akan semakin memungkinkan pelaksanaan pendidikan inklusif berjalan secara baik atau secara optimal. Dan semakin sedikit persyaratan terpenuhi, maka tentu akan semakin banyak kendala atau kesulitan yang akan dihadapi ketika sebuah sekolah berusaha untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.